pengertian dan istilah diaspora Indonesia sendiri itu satu game changer ya, mengubah permainan. Orang yang tadinya merasa suka dikata-katain karena dia di luar negeri, nggak mau pulang, dianggap patriotik, bahkan dilihat sebagai orang yang meningkatkan nama Indonesia di luar negeri. Sebaliknya juga orang Indonesia yang perlu resources yang global bisa mencapainya. Dan menurut Pak Dino tadi di segmen pertama itu ada kantor diaspora. Jadi nantinya akan ada database gitu ya, orang bisa lihat siapa ada di mana. Ya, sekarang sudah diluncurkan apa yang dinamakan Indonesia Diaspora Brain Bank. Brain Bank ini tujuannya adalah setiap orang Indonesia diaspora yang punya keahlian, modal, teknologi, jaringan dan lain sebagainya bisa mendaftarkan diri di Brain Bank ini dan bisa ditemukan atau menemukan diaspora-diaspora lain yang mempunyai resources yang serupa gitu ya. Lama ada aplikasinya pasti ya. Iya. Ada app-nya. Saya lihat secara dari luar aja kemarin dalam Kongres Diaspora ada beberapa pembicara peserta yang sesungguhnya tidak pernah tinggal di luar negeri, mungkin hanya berkunjung, tapi memang mengerjakan pekerjaan yang sifatnya internasional. Itu bagaimana tuh kedudukan mereka dalam hubungan istilah? Dalam kongres ini kita memang menampilkan dua tipe. Satu diaspora yang dari luar negeri, ya, dan kedua tokoh-tokoh dari dalam negeri memang. Jadi kita pertemukan karena ini memang ya, kita maunya interaktif. Brain power di luar dengan brain power di dalam dipertemukan dan kita lihat sinerginya seperti apa di sana. Di sekarang sebagai duta besar kan kita tahu termnya terbatas, apakah diperpanjang atau tidak. Tapi sebagai aktivis diaspora itu ada keresmiannya nggak Anda di situ? Tidak ada. Nggak ada ya. Jadi inspirational aja ya. Iya, ya. Sebagian besar memang itu. Terus dalam mengembangkan ini, apakah Pak Dino juga melihat bagaimana negara lain menghandle diasporanya? Saya banyak melihat dan memang sekarang secara global diaspora itu jadi fenomena. Kalau dulu itu kan diaspora dianggap tidak mempunyai tempat yang dominan. Mengapa? Karena mereka tidak dipandang sebagai komunitas yang kreatif dan penuh potensi, ya kan? Banyak yang menjadi beban di negara di mana mereka pergi itu, ya kan? Oh, bicara soal beban kan disebut juga bahwa tenaga kerja Indonesia juga masuk diaspora. Jadi mereka juga menjadi fokus perhatian juga. Ya, mereka tenaga kerja Indonesia itu sekitar 1/3 dari jumlah WNI di luar negeri. Jadi kalau TKI kita 2 juta dari 6 juta orang. 2 juta? Ya, dan jadi mereka jelas komponen penting dari paling banyak diaspora. di mana Pak Dino? Paling banyak di Malaysia. Oke. Ya. Komponen penting dan juga masuk berita untuk hal yang tidak menyenangkan sering ya. Apakah aspek masalah itu akan dapat perhatian juga gitu? Sangat Pak, karena mereka segmen terbesar. Jadi waktu di Kongres kemarin ada task force-nya yang khusus menangani mereka. Dan tujuan dari gerakan diaspora ini justru untuk meningkatkan cara kita untuk melindungi TKI kita yang di luar negeri. Dan banyak juga walaupun ada contoh-contoh kasus pelecehan dan abuse ya, pelanggaran, tapi juga banyak contoh TKI yang sukses, yang menjadi entrepreneur. Ya, kayak kemarin ada satu orang yang dari mekanik jadi CEO suatu perusahaan di Jepang. Oh wow. Ya, dan dia bikin sendiri perusahaannya itu, dan dia ngambil nama orang Jepang gitu ya. Tapi banyak contoh kasus sukses yang kita ingin sebarkan agar TKI ini nanti hidupnya tidak monoton nih, gajinya tidak sama tapi hidupnya bisa berubah dengan sukses story ini. Tapi ini yang satu hal yang kita ingin sebarkan, itu semangat bukan mengglorifikasi uang tapi mengglorifikasi sukses, ya kan? Dan ini kental sekali di kalangan para diaspora dan dalam diskusi kemarin banyak kita rasakan itu. Sekarang kalau kita ambil satu studi kasus saja, ada orang Indonesia pemuda yang sampai SMA sampai universitas di Indonesia, terus diambil S2 di Amerika, terus kerja part-time di Silicon Valley, terus sukses besar, bikin satu IT firm, terus dia tanya, Pak Dino, saya ini sebaiknya melanjutkan karir di sini atau buka usaha di Bandung atau Jogja. Sering orang itu ingin pulang karena takut dianggap tidak setia pada negaranya. Sering juga yang takut pulang tidak dapat pekerjaan di sini, jadi dilema gitu. What would you advise? Bagaimana tuh?
dua pilihan itu dia bisa ukur sendiri ya. Tapi saya ada satu pengalaman. Saya ke Columbus, Ohio sebagai duta besar, ketemu satu perusahaan IT yang isinya orang-orang Indonesia yang pintar-pintar semua. Oh ya? Ya, mereka baru lulus dan terkumpul di satu perusahaan. Ya, di satu perusahaan, dan itu perusahaan mereka yang bikin, dan mereka mengalahkan tender dari yang saingannya itu perusahaan-perusahaan IT dari Silicon Valley. Nah, waktu saya datang, nah ini namanya Guest Hub ya. Software company. Saya datang, saya lihat, wah kalian udah enak dong di sini. Oh udah established, sudah. Jadi nggak mau pulang lagi. Wah kita mau membangun perusahaan di sini. Jadi udah lepas dengan Indonesia. Oh enggak Pak Dino, justru software kita dibuat di Cirebon. Ya, justru orang-orang dari Cirebon kita undang ke sini karena skillful dan lebih murah, dan kita magangkan di sini dan kita kembalikan. Dengan kata lain orang Indonesia itu kemanapun mereka pergi itu mereka selalu jadi hub gitu, jadi penghubung dan penarik. Karena itu istilahnya begitu ya? Iya, bagi kesempatan untuk rekan-rekan di tanah air. Jadi saya nggak pernah merasa khawatir kalau orang Indonesia kerja di luar negeri, karena paling minim dia kirim uang untuk keluarganya. Tapi lebih dari itu dia sering memberikan inovasi, teknologi, atau memberikan peluang bagi, kalau nggak orang, tapi perusahaan di dalam negeri. Makasih, break lagi untuk masuk segmen berikutnya dengan Duta Besar Dino Patijalal mengenai diaspora. Jangan pindah channel ya.